Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo juga peserta didik kelas 10 SMK Negeri 3 Purwokerto. Perkenalkan saya Meyane Kawahyuni. Silakan kalian boleh panggil saya Bu Mei. Di kelas kalian nanti saya akan mengampu mata pelajaran kepariwisataan. Hari ini adalah pertemuan pertama kita, sekaligus pengalaman pertama kita melakukan metode pembelajaran jarak jauh. Meskipun demikian, saya harap kalian bisa mengikuti dan melaksanakan pembelajaran saya dengan baik. Mungkin pembelajaran daring merupakan hal yang baru bagi kalian, begitu juga dengan saya. Jadi marilah kita sama-sama belajar untuk memahami situasi dan kondisi pembelajaran ini, agar nantinya pembelajaran kita dapat bermanfaat dan membuahkan hasil yang maksimal. Hari ini, saya akan memberi sedikit gambaran mengenai mata pelajaran kepariwisataan. Saya yakin kalian sudah pernah dengar kata wisata, pariwisata, bahkan sudah pernah mengunjungi tempat-tempat wisata atau objek-objek wisata di daerah kalian. Jadi meskipun kalian mengambil jurusan tata boga, tata busana, kalian perlu juga mempelajari kepariwisataan. Kalian perlu mengetahui apa itu pariwisata, kemudian ruang lingkup pariwisata itu seperti apa, karena ini nanti akan berkaitan dengan jurusan kalian masing-masing. Baik, langsung saja saya sampaikan kompetensi dasar yang harus kalian capai terkait mata pelajaran kepariwisataan kelas 10 di semester Gasal ini. Untuk kompetensi dasar yang pertama, kalian bisa lihat di situ ada 3.1, memahami industri pariwisata. Ya, jadi nanti kalian mempelajari berbagai macam industri-industri yang terkait dengan pariwisata, kemudian unsur-unsur pariwisata, dan ada komponen pariwisata. Kemudian ada 4.1, mengelompokkan industri pariwisata. Jadi setelah kalian mengetahui dan memahami tentang macam-macam industri pariwisata, nanti kalian akan mengelompokkan industri pariwisata. Itu kenapa ada 3.1 dan 4.1. Yang dimaksudkan 3 itu nanti kompetensi dasar pengetahuan, kemudian yang diawali dengan angka 4 itu kompetensi keterampilan. Itu hanya sebagai pengetahuan saja. Kompetensi selanjutnya yaitu 3.2 ya. Dalam bab ini nanti kalian akan mempelajari dorongan atau tujuan wisatawan melakukan perjalanan wisata itu untuk apa ya. Kemudian jenis-jenis wisatawan ya, ada wisatawan domestik, wisatawan mancanegara ya. Kemudian nanti kalian juga belajar tentang ciri khas wisatawan ya. Jadi ciri khas wisatawan dari berbagai macam daerah ya, atau berbagai macam negara itu berbeda ya. Otomatis tujuan pun dan kemauan pun akan berbeda ya. Kenapa kita perlu mengetahui agar nantinya kita bisa memberikan pelayanan ya yang maksimal untuk wisatawan. Kemudian nanti di sini juga kalian mempelajari tentang pola pengeluaran ya, pola pengeluaran yang dibutuhkan ya sesuai dengan usia dan jenis kelamin. Jadi nanti pola pengeluaran untuk rentan usia sekian sampai sekian, misalnya remaja itu akan seperti apa, kemudian untuk dewasa itu akan seperti apa ya, untuk yang laki-laki, untuk perempuan itu seperti apa ya, nanti itu akan berbeda. Kemudian 4.2 ya, di 4.2 ini nanti kalian mengklasifikasikan ya atau mengelompokkan ya, motivasi tujuan perjalanan wisata, karakteristik wisatawan, kemudian pola pengeluaran wisatawan ya berdasarkan usia, jenis kelamin, dan status keluarga saat perjalanan wisata. Selanjutnya 3.3 ya, nanti di kompetensi dasar 3.3 ini kalian menganalisis ya dampak industri pariwisata ya, baik dampak positif maupun dampak negatif. Jadi nanti dengan pengembangan industri pariwisata itu membawa dampak ya, dampak positif maupun dampak negatif baik untuk lingkungan maupun masyarakat. Kemudian 4.3 di sini merumuskan solusi tentang dampak industri pariwisata. Ya, jadi ini kalau untuk merumuskan solusi berarti kaitannya dengan dampak negatif. Jadi nanti dampak negatifnya untuk lingkungan atau masyarakat seperti apa, nanti kita carikan solusinya seperti apa. Selanjutnya yaitu 3.4
4. Menganalisis modal dasar pengembangan pariwisata. Ya, untuk mengembangkan sektor pariwisata tentunya dibutuhkan modal dasar ya. Untuk mengembangkan sektor pariwisata tersebut, modal dasar itu apakah hanya materi saja atau dibutuhkan yang lain? Nah, nanti kita akan mempelajarinya di bab ini. Kemudian 4.4 membuat perencanaan modal dasar pengembangan pariwisata. Ya, untuk membangun dan mengembangkan pariwisata tentunya membutuhkan perencanaan dalam penentuan langkah yang akan dilakukan di masa mendatang ya untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Selanjutnya yaitu 3.5 memahami jenjang karir dalam organisasi industri pariwisata. Nanti kalian di sini mempelajari peluang untuk mengembangkan diri dalam berbagai pilihan karir atau pekerjaan di bidang pariwisata dan juga mengetahui berbagai macam peluang usaha di bidang pariwisata. Kemudian 4.5 mengelompokkan jenjang karir dalam organisasi kepariwisataan. Selanjutnya yaitu 3.6 memahami organisasi kepariwisataan nasional, regional, dan internasional. Jadi pariwisata itu ada organisasinya ya, baik dari pemerintah maupun swasta. Nah, untuk apa organisasi itu ya? Untuk kemajuan dan pengembangan sektor pariwisata. Kemudian yang terakhir 4.6 ya, setelah kalian memahami organisasi kepariwisataan, nanti kalian mengklasifikasikan atau mengelompokkan organisasi kepariwisataan baik nasional, regional, maupun internasional. Jadi itu tadi adalah gambaran materi mata pelajaran kepariwisataan selama 1 semester. Nanti kita akan bahas satu persatu materi di video pembelajaran selanjutnya. Apabila kalian masih belum paham dan belum jelas dengan apa yang saya sampaikan tadi, silakan kalian boleh bertanya dan tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa juga silakan mengisi daftar hadir di link yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Sampai di sini pertemuan hari ini, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.